sebagian sudah pernah dijelaskan oleh Ririn di muka sidang malah. Yang 190 juta, ingat gak? Iya. Yang pertama ya, Bang Tony. 190 juta itu diakui oleh Ririn, dan itu menurut Ririn bayar utang kan, dan itu uangnya dari Dapen kan, dana pensiun kan? Betul. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya bulanannya kan begitu, karena menurut keterangan pihak BJB yang waktu dipanggil KDM kan di podcast kan, itu kan ada bulanan tuh ya, per bulan 3 juta kurang lebih ya, gaji pensiun ya. Nah itu terakhir April 2026. April 2026. Ya, April 2026 masuk ayo. terakhir. Oh, padahal orang dua ini udah sekolah ya. Udah di dalam. Nah makanya udah lagi sekolah kok bisa ngambil gitu kan kira-kira. Ya, makanya gini, saya sudah mempunyai bukti-bukti. Nantilah timing yang tepat, nanti saya akan sampaikan ke penyidik dan saya akan Nanti aja Pak Tony, nanti kalau udah clear masalahnya ya kan. Nggak perlu sekarang kok Bang Tony. ya, jadi itu karena bagian dari penyelidikan saya masih lagi diselidiki ya, jadi saya tidak jelaskan dulu ya. Siap. Gitu. Tadi suruh nyapa siapa? Pak Ariambon, kalau Pak Ariambon nggak siapa itu langsung turun. Oh gitu. Iya. Ya, tadi udah disapa Mister Ji. Sudah saya sapa. Tuh kata Digo, ya yang 100 juta, iya 2 juta per minggu ya. Tuh. Memang pernah dibahas nih sama Digo Universal nih. Sering dibahas. Oh iya, silakan. Tanya kok. Mau tanya ke siapa? Ke sini Ke saya. Oh, silakan mau ketemu. Kapan lagi? Ini praktisi hukum Iya. apa namanya, baru bangkit. Nah, Baru silakan. bangkit nih, Silakan. belajar Tony tadi waktu persidangannya Ririn itu kan ada CCTV tuh yang terkait mobil itu kan. Ya. Itu ditanya di pertimbangan hakim karena si Ririnnya itu nggak jujur, makanya hakim berdasarkan pengamanannya menyatakan itu di jenazah. Jadi saya mau apakah pada saat persidangan ini Ririn ini menceritakan sebenarnya pada saat mobil pickup itu prosesnya gimana sih? Kan ini baru muncul tuh pada saat di CCTV itu tuh. Ya. Mengenai mobil. Nah, karena pertimbangan hakimnya itu pengamatan hakimnya diamati karena Ririn ini nggak jujur karena dia nggak pernah membawa mobil pickup dalam dakwaannya, tiba-tiba muncul Ya. di CCTV itu. Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Bang Tony, Ririn ini sempat ini nggak bilang bahwa sebenarnya itu mobil itu kemana sih tujuannya yang dibawa Ririn itu? Ya, jadi gini, ketika mobil pick up yang berisi katanya jenazah, menurut keterangan penyidik saksi perbalisan di sidang Priok, kemudian menjelang mau dibuka di sidang Ririn, itu break dulu. Stop dulu. Saya punya video pakai tab saya, ya pakai iPad saya. Saya sebenarnya hari itu saya kecewa sama Ririn. Mau kecewa. Kamu kenapa nggak ngomong, nggak cerita ke saya bilang tentang adanya itu. Jadi saya waktu itu marah. Saya juga, Kenapa kamu nggak cerita? Kalau saja cerita, tentu ya dalam video saya ya yang on the spot ya, ke lapangan apa, tentu saya jelaskan juga mengenai adegan-adegan itu sehingga hakim melihatnya tidak bohong kan gitu. Jadi gara-gara Ririn tidak cerita mengenai mobil pick up itu,
di dalam keterangannya sebagai terdakwa. Nah, jadi kalau Ririn menjelaskan itu tempatnya tidak ada lagi terkecuali dia sebagai terdakwa. Dan itu tidak ada cerita itu. Nah, itu. Sehingga hakim menyimpulkan, menilai Ririn ini bohong. Ya, sejak awal bohong. Gitu. Ya. Mobil itu. Yang Ya, gara-gara tidak pernah bercerita mengenai mobil pick up itu. Pertimbangan hakim itu lebih kepada terdakwa tidak pernah menceritakan keberadaan mobil pick up itu. Nah, Maka pengamatan hakim bahwa terdakwa ini tidak jujur. Kan itu? Ya, itu benar. Iya, tenang. Seluruh Pak. putusan pertimbangan Saya bisa baca baca semua udah. Nah, dan sebenarnya kalau pertimbangan hakim menilai bahwa yang dibawa adalah jenazah hanya karena gara-gara Ririn tidak jujur, tidak menceritakan mobil pickup itu, maka kurang berdasar. Ya kan gitu. Tapi nggak apa-apa kan lagi banding. Kan itu. Kita hormati putusan hakim. Tapi benar, saya sendiri juga saat itu kecewa. Sampai saya itu waktu itu ngomong, saya mundur nih, Rin. Saya bilang kalau kamu ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Iya. Itu munculnya mobil pickup itu ada di dalam atau tidak? Tidak ada. Nggak ada. Ya berarti memang nggak pernah menceritakan Nah, Memang nggak pernah menceritakan. dan tidak pernah ditanya. Ya karena Jadi- nggak ada dakwaan kan? Jadi gini, Ririn dan Prio itu kan tidak pernah bercerita mengenai mobil pick up pada saat saya interview di lapas itu kan. Tidak ada kan dalam rekaman iya, juga nggak ada. ya? Saya nonton YouTube. Iya, tidak ada. Disitulah. Karena TKP di TKP 2. Iya. Itu nggak pernah diceritakan. Iya, jadi tidak pernah dua orang itu menceritakan. Begitu muncul CCTV itu, saya kan kaget. Betul. Saya ya. nonton. Kaget saya itu. Bahkan lagi break itu saya interogasi Ririn itu, dan saya interogasi Ririn itu ada sebenarnya videonya di iPad saya ya. Sengaja itu saya bikin dokumentasi kan. Dan Ririn minta maaf karena tidak menceritakan hal itu kepada saya. Lalu kenapa saya bilang kamu tidak cerita? Iya. Karena menurut Ririn saat itu karena tidak ada hubungannya dengan pembunuhan. Karena beras yang dia angkat. Prionya tahu nggak bahwa itu beras? Ya tahu Pak, kata dia. Dan di proses penyidikan pun tidak ada itu. Tidak ada. Intinya sih saya juga waktu itu kaget lah ya, kecewa ya. Artinya di dalam BAP nggak ada ya Pak Tony? Kenapa? Di dalam BAP Ririn dan Prio tidak Nggak ada ada. itu ya? Nggak ada. BAP itu kan tidak ada TKP 2 itu kan. Adanya di TKP 1 yaitu di rumah kan itu. Di BAP dan di dakwaan itu. Susulan semua itu Pak Tony ya kan? Nah Pak Tony, saya mau nanya ini Pak Tony. Di dalam CCTV di bengkel itu yang dibilang di kios itu TKP kedua Pak Tony. Di situ ada beberapa pergerakan orang di situ Pak Tony. Itu sudah ditanyakan belum sama Ririn bahwa ada motor? Kalau nggak salah itu saya melihatnya itu teman-teman juga ada beberapa orang di sini juga yang melihat bahwa ada kurang lebih 3 sampai 4 orang tuh pada saat Prio pergi pulang ke TKP rumah ngambil terpal, kan itu ada motor dua orang itu kan yang berhenti di depannya. Itu Ririn tahu nggak itu Pak Tony siapa? Pernah ditanyakan nggak? Nggak pernah, belum menanyakan itu. Oh, belum tanyakan. Soalnya kan kita lihat dari CCTV itu kan ada pergerakan orang-orang lain ya kan selain mereka berdua di situ Pak Tony. Iya, saya belum menanyakan. Saya gini ya. Ketika saya tidak diceritakan mengenai mobil pick up itu, ya, saya sudah apa ya namanya ya, sudah malas gitu ya untuk menanyakan gerakan-gerakan lainnya kan, ya yang ada motor, saya sudah malas. Ya karena dia tidak cerita ke saya soal mobil pick up itu, dan justru mobil pick up itulah yang kemudian menjadi pengaruh ya, yang mempunyai pengaruh besar karena dianggapnya mayat akhirnya kan, dan akhirnya disimpulkan oleh hakim dalam pertimbangan itu kan jenazah kan, gitu.
Iya, Jadi benar. ya ini sih apa ya, bagian kecil-kecil itu kan tidak mempengaruhi. Sekarang itu yang akan mempengaruhi itu kalau bisa dibuktikan ada pelaku lain, sudah mereka berdua itu ada keringanan. Ya hanya ada 0501 itu Pak Tony, ya tinggal itu ya. Ya, nah itu nanti bagaimana hakim banding menilai itu. Ya. Karena dalam memori banding juga saya tuangkan bahwa CCTV 0501 ya di toko bangunan itu sudah dilakukan pemeriksaan forensik. Artinya autentikasinya berdasarkan pasal 235 ya, ayat 3 itu sudah memenuhi, autentikasinya dapat dibuktikan. Kenapa tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti? Kan itu. Mohon maaf, Bang Tony. Bang Tony, mohon maaf. Terkait yang tadi CCTV bangunan sudah di forensik itu perlu dikoreksi itu. Karena apa yang terjadi di laporan forensik itu tidak ada, itu nggak terbaca, Bang Tony. 3 flash disk Puskil 8 GB tidak ada yang terbaca, tidak ada yang dianalisa. Yang dianalisa itu cuma 1 flash disk yang ukuran 64 GB. Isinya 3 file. Itu 3 file itu dari 2 CCTV. 2 file dari CCTV. Oke, bukan Ya, itu. Bukan itu. Yang benar adalah tidak ada hasil maksud sesuai maksud pemeriksaan. Itu kan bunyi laporannya, Bang. Iya. Tapi kalau kita lihat detailnya, itu tidak ada filenya. Enggak ada kalimat tidak ada filenya, tuh enggak ada kalimat itu Bukan, hasil. cara bacanya itu ada di tabel nomor berapa itu, nanti saya coba cek ya. Itu ada jadi gini, di 64 GB itu disajikan file sistemnya apa, kemudian ada 3 file isinya. Tapi yang di 8 GB, di flash disk 3 biji 8 GB, tidak disebutkan satupun filenya, itu artinya tidak terbaca. Dia hanya terbaca signatur file sistemnya aja, tapi isinya nggak ada. Beda banget dengan cara baca yang 64 GB. Iya. Jadi gini, kalau menurut saya itu sudah saya sampaikan juga di dalam duplik ya, bahwa pemeriksaan terhadap file ya, video yang merek apa namanya, Soxia apa ya? Puskil, Kioxia dan Puskil. Puskil ya, toko bangunan ya, di mana hasilnya itu di situ tidak ada ya, tidak ditemukan ya sesuai maksud pemeriksaan. Lalu kita lihat apa sih maksud pemeriksaan? Maksud pemeriksaan file tersebut ada di halaman pertama dari Kapolres Indramayu, ditujukan kepada Kepala Puslapor Polri, Bareskrim Polri. Apa maksudnya pemeriksaan file tersebut? Maksudnya adalah terkait peristiwa pembunuhan. Nah, ini subjektif. Kenapa saya katakan subjektif? Artinya tidak fair. Kenapa saya katakan subjektif? Karena yang dicari ini yang kira-kira terkait pembunuhan saja, sehingga orang masuk itu tidak secara subjektif tidak terkait pembunuhan. Ada di situ pun tidak. Iya, ini pendapat saya ya. Nah, sehingga ya, tidak dipertimbangkan. Kan kalau dipertimbangkan kan beda putusannya, Pak. Bang Tony, mohon maaf, saya orang IT, Bang Tony. Jadi saya tahu cara baca tabel itu. Tabel itu sebenarnya adalah kan ada tabel yang ada SHA-nya itu ya, ada hash-nya. Ada di laporan forensik itu ada tabel, satu tabel yang menyatakan misalkan Kioxia, flash disk file sistemnya sekian. Ya, kemudian di level file, ada file berapa, itu yang dari 2 toko bangunan, ada hash-nya. Kemudian satu file yang dari CCTV rumah pagar putih, ada hash-nya. Oke. Itu adalah file yang itu cara baca file sistem ya. Nah, kemudian yang di Puskil itu sangat berbeda cara bacanya. Dia hanya menyebutkan ini flash disk, file sistemnya, signature-nya ini. Tapi tidak ada isi filenya.
sangat berbeda dengan Kioxia yang ada isi filenya. Nah, itu artinya kalau saya baca itu tidak terbaca filenya. Filenya tidak terbaca, struktur file sistemnya tidak terbaca oleh pihak lapor, kayak kosong. Jadi tidak pernah diuji filenya, video CCTV-nya itu. Jadi kalau Cara bacanya begitu. kalau filenya tidak terbaca, apakah flash disk itu ada isinya, ada filenya atau tidak? Saya yakin enggak, karena gini, kemarin saya teliti, merek Puskil itu merek abal-abal, bisa jadi corrupted ketika dikopi ke Puskil. Beda sama Kioxia itu brand Jepang, dia itu Toshiba bereinkarnasi menjadi brand Kioxia, itu paten tuh, merek paten. Tapi Puskil itu merek Cina di rebrand. Itu banyak orang yang sudah kasih review itu bodong, sehingga sering korup. Dan saya yakin itu korup ketika dikasihkan ke pihak penyidik, ke pihak lapor, makanya akhirnya tidak bisa dianalisa, hanya terbaca file sistemnya aja.